Kalau Anda memiliki kondisi keterbatasan, apakah Anda tetap bisa jadi wirausaha? Kita sering mendengar cerita wirausaha yang berhasil membangun usaha besar, membuka cabang di mana-mana, dan dikenal masyarakat luas. Tapi tunggu dulu, bagaimana dengan mereka yang memulai usahanya dari dapur rumah, yang membatik sejak muda untuk membantu keluarga, atau yang menjalankan usaha kecil dengan keterbatasan fisik? Kenapa cerita mereka jarang terdengar? Apakah karena mereka tidak dianggap cukup sukses? Atau mungkin karena kita terlalu sibuk menatap mereka yang sudah mapan di arus utama, hingga lupa bahwa semangat, kerja keras, dan ide-ide hebat juga bisa tumbuh dari sisi-sisi yang jarang kita perhatikan. Halo Sobat FEB UGM, saya Nurul Indarti, Guru Besar Bidang Inovasi dan Kewirausahaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Melalui riset saya ingin mengajak Anda untuk menatap kewirausahaan dari perspektif yang jarang mendapatkan perhatian. Bukan dari arus utama, melainkan dari suara-suara yang sering terpinggirkan. Etnis minoritas, perempuan, dan penyandang disabilitas. Kewirausahaan sering dipandang sebagai jalan keluar dari keterbatasan ekonomi, sebuah alternatif yang dianggap bisa mendorong kemandirian dan menciptakan kesejahteraan. Namun bagi banyak orang, ini bukanlah pilihan yang sepenuhnya bebas, melainkan pilihan yang dipaksakan karena sulitnya memperoleh pekerjaan tetap. Menurut literatur, kewirausahaan memiliki kekuatan besar untuk menciptakan kekayaan, memberdayakan yang terpinggirkan, dan menjadi motor penggerak serta pertumbuhan ekonomi dan individu. Pemerintah di berbagai negara pun mendorong semangat ini, bahwa siapapun, apapun latar belakangnya, harus bisa wirausaha, harus bisa mandiri. Tapi realitanya, tidak semua orang memulai dari posisi yang setara. Banyak kelompok masih terpinggirkan, bukan karena tidak mampu, tapi karena struktur sosial, budaya, bahkan diskriminasi tersembunyi yang membatasi akses mereka ke peluang dan sumber daya. Dan disinilah saya mengawali riset ini. Mari kita mulai dari kewirausahaan etnis. Kewirausahaan etnis adalah kegiatan bisnis yang dijalankan oleh sekelompok orang yang memiliki asal budaya atau warisan etnis yang sama. Seringkali mereka datang dari kelompok minoritas. Mereka umumnya menghadapi tantangan seperti diskriminasi, stereotip negatif, dan akses yang terbatas ke pasar dan modal. Bentuk diskriminasinya bisa bermacam-macam, mulai dari sulitnya mendapatkan pinjaman, rendahnya kepercayaan dari investor, hingga kesulitan mengurus izin usaha. Namun di balik tantangan itu, mereka juga memiliki kekuatan, yaitu jejaring komunitas yang kuat dan kemampuan menyediakan produk yang relevan sesuai kebutuhan khas komunitas mereka. Dalam riset saya menyoroti dua kelompok etnis Indonesia, yaitu etnis Minang dan etnis Jawa. Etnis Minang dikenal dengan budaya merantau dan jejaring yang luas serta fleksibel. Mereka membangun relasi lintas kota, bahkan antar negara, berani mengambil peluang dimanapun berada. Bagi etnis Jawa, kedekatan sosial, kepercayaan, dan harmoni komunitas adalah hal utama. Mungkin hubungan mereka tidak menjangkau terlalu jauh, tapi justru lebih dalam dan terjaga dalam jangka panjang. Meski strategi kedua etnis berbeda, tantangan yang mereka hadapi tetap serupa. Akses yang terbatas terhadap pasar yang luas dan ekosistem bisnis yang mendukung. Tapi etnis bukan satu-satunya penghalang.
ada satu identitas lain yang sejak lama juga menjadi batas tak kasat mata dalam dunia wirausaha, menjadi perempuan. Perempuan di Indonesia mendominasi sektor usaha kecil dan menengah, namun mereka juga menghadapi beban yang berlapis, peran domestik, biaya sosial, dan keterbatasan akses modal. Meskipun demikian, banyak perempuan berhasil melampaui batas-batas tersebut. Dalam riset saya tentang perempuan pelaku usaha, khususnya di sektor sanitasi dan batik, saya melihat bagaimana mereka menjadi penggerak sosial yang tak hanya membangun ekonomi keluarga, tetapi juga memperkuat komunitas sekitar. Mereka membuka lapangan kerja, melestarikan budaya, dan bahkan menginspirasi generasi perempuan berikutnya. Namun untuk bisa sampai ke titik tersebut, mereka harus melewati berlapis-lapis hambatan yang mungkin tidak dialami oleh laki-laki. Dan kalau kita bicara soal hambatan, maka tidak ada yang lebih sering diabaikan dari kelompok ini, yaitu penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas seringkali tidak mendapatkan ruang dalam dunia kerja formal, namun bukan berarti mereka tidak memiliki kemampuan. Melalui pendekatan kewirausahaan sosial, banyak dari mereka justru mampu menciptakan usaha yang bermakna sekaligus berdampak. Mereka tidak hanya menghasilkan pendapatan, tapi juga memberikan harapan bagi diri mereka sendiri dan komunitas mereka. Sayangnya, mereka masih harus menghadapi berbagai tantangan, dari keterbatasan pelatihan, stigma masyarakat, hingga minimnya dukungan pemerintah serta swasta. Dalam penelitian saya melihat bagaimana dengan pelatihan yang tepat, akses modal, dan jejaring inklusif, mereka bisa berkembang menjadi wirausaha yang inspiratif dan produktif. Kisah mereka bukan sekedar tentang bertahan, tetapi tentang bagaimana mereka terus menciptakan nilai, meski dunia seringkali tidak memberi tempat. Dari mereka, kita belajar bahwa kewirausahaan bukan soal siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang tetap melangkah meski jalannya paling sulit. Ketika saya meneliti mereka, saya tidak hanya melihat tentang tantangan, saya melihat daya. Daya untuk bertahan, daya untuk mengubah nasib, daya untuk membuktikan bahwa mereka pun pantas mendapat ruang di dalam sistem ekonomi kita. Karena pada akhirnya kewirausahaan bukan hanya jalan untuk mencari nafkah, ia adalah cara untuk mengklaim martabat dan untuk memperjuangkan kesetaraan yang nyata. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita lakukan? Sobat FEB UGM, kalau Anda adalah seorang pendidik, pastikan materi yang Anda berikan tidak hanya soal strategi bisnis, memenangkan persaingan, tetapi juga etika, empati, dan inklusi. Kalau Anda perancang program, ciptakan ruang yang bisa diakses semua orang, bukan hanya mereka yang sudah punya modal dan koneksi. Dan kalau Anda pelaku usaha, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah bisnis-bisnis Anda sudah benar-benar memberi ruang bagi yang belum bersuara? Karena kewirausahaan terbaik bukan yang paling besar, tapi yang paling berdampak. Dari pusat perhatian hingga suara-suara yang jarang terdengar, kita semua punya peran untuk membuat ekosistem wirausaha yang lebih adil. Wirausaha terbaik adalah yang membuka jalan bagi lebih banyak orang untuk melangkah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.